Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita bahas soal KSN 2020. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan bahas soal KSN. Untuk soal yang pertama, nilai yang terkecil yang mungkin dari A plus B per C plus D. A plus B per C plus D ini menjadi terkecil dengan syarat ini yang harus nilainya paling kecil, sekecil mungkin, dan penyebutnya harus paling besar, harus terbesar nilainya. 2020 kalau kita faktorkan ini, 2020 itu 1 kali 2020 belum bisa kita pakai untuk A plus B. Kalau 2 kali 1010 itu baru bisa. Maka kita misalkan A nya 1, B nya 2, sehingga kalau A, B, C, D sama dengan 2020, ini 2 kali 1010 untuk CD nya. Nah, untuk CD nya kita faktorkan lagi. 1 kali 1010 tidak mungkin, 2 kali 505 tidak mungkin, karena sudah ada B nya 2. Kalau 5 kali 202, inilah yang mungkin, sehingga nilai dari C adalah 5, nilai D adalah 202, sehingga nilai terkecilnya A plus B per C plus D adalah 1 plus 2, 5 plus 202. Hasilnya adalah 3 per 207. 3 per 207 kalau kita sederhanakan 1 per 69, jadi yang D. Untuk soal yang kedua, manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Untuk menentukan bilangan prima, kita cari akar kuadrat yang lebih besar daripada keempat bilangan ini, yaitu 2025. 2025 ini adalah 45 kuadrat, maka kita tuliskan bilangan prima yang kurang dari 45, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Nah, kalau bilangan 2017, 2019, 2021, 2023 tidak bisa dibagi dengan bilangan ini, maka dia bilangan prima. 2017 tidak bisa dibagi oleh bilangan-bilangan berikut, maka ini adalah bilangan prima. Sementara untuk yang lain bisa dibagi. Sebagai contoh, 2019 itu 3 kali 673, 2021 adalah 43 kali 47, dan 2023 adalah 7 kali 289. Sehingga jawaban dari soal ini adalah yang A. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini berarti kita misalkan A, B, dan C. Maka AB plus BC plus AC sama dengan X min 2, X plus 2. Tinggal kita masukkan saja ini. Karena ada sepertiganya, berarti kita tulis sepertiga. Nah, kita masukkan sepertiga. AB berarti X plus 1, X min 2. BC berarti X min 2 kali 5. AC nya X plus 1 kali 5. Sama dengan, ini kita kalikan jadi X kuadrat minus 4. Yang di dalam kurung kita sederhanakan ini. Ini X kuadrat min X min 2 ditambah 5X min 10 plus 5X plus 5 sama dengan X kuadrat minus 4. Kita kalikan 3 supaya pecahnya hilang ini. Kita kalikan 3 pada kedua ruas, maka ini hilang. Ini jadinya X kuadrat plus 9X minus 7
sama dengan 3x kuadrat minus 12. Kita pindah ruaskan, ini menjadi 2x kuadrat min 9x minus 5. Kita faktorkan, hasil pemfaktorannya adalah 2x plus 1 x min 5. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0, x nya minus setengah, x min 5 sama dengan 0, x nya adalah 5. Setelah itu kita masukkan 2x1 dikurangi 3x2. 2x1 dikurangi 3x2 yang terbesar, maka x1 nya kita pilih yang besar. Berarti 2 dikali 5 dikurangi 3 dikali minus setengah. Hasilnya adalah 10 ditambah 3 per 2 berarti adalah 23 per 2. Jawabannya yang D. Lanjut untuk soal yang keempat. Saya agak ragu dengan soal ini. Kalau kita coba aja, Sn itu rumusnya setengah n a plus un, karena ini adalah dari aritmatika, dimana jumlah n suku pertamanya 450 sama dengan setengah kali n, belum tahu. Suku pertamanya adalah n, ditambah suku kn nya adalah 3. Kalau kita kalikan 2, 900 sama dengan n kali n plus 3, berarti 0 sama dengan n kuadrat plus 3n min 900. Nah, ini tidak bisa kita faktorkan, jadi saya agak ragu untuk soal yang ini, karena n adalah bilangan bulat positif. Untuk soal yang kelima, ini langsung saja kita masukkan fx kuadrat min 6fx sama dengan min 9 dengan fx 5x min 3. Kita masukkan 5x minus 3 dikuadratkan dikurangi 6 kali 5x minus 3, hasilnya adalah negatif 9. Kita jabarkan menjadi 25x kuadrat minus 30x plus 9 dikurangi 30x plus 18 min 9 pindah jadi plus 9, berarti 25x kuadrat minus 60x plus 36 sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi 5x min 6 kuadrat sama dengan 0, maka 5x min 6 sama dengan 0, 5x sama dengan 6, x nya adalah 6 per 5. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nih, mencari hubungan antara jari-jari tabung dan jari-jari kerucut. Diketahui volume tabung 490 pi, volume kerucut 30 pi. Ya, tinggal kita bandingkan volumenya saja. Volume tabung dibanding volume kerucut, volume tabung itu 490 pi dan volume kerucutnya 30 pi. Nah, ini pi sama pi bisa kita coret. Volume tabung rumusnya adalah pi r t kuadrat kali t tabung dibagi sepertiga pi r kuadrat kerucut kali tinggi kerucut, sama dengan ini kita sederhanakan juga menjadi 49 per 3. Nah, pi sama pi bisa kita coret. Ini sepertiganya kita pindahkan. Di sini tingginya tabung dan kerucut sama 360, berarti bisa kita coret juga. Berarti tinggal R tabung kuadrat dibagi R kerucut kuadrat sama dengan 49 per 3 dikali sepertiga. Berarti R tabung kuadrat per R kerucut kuadrat sama dengan 49 per 9. Ini kalau kita ubah menjadi RT per RK dikuadratkan sama dengan 7 per 3 kuadrat. Maka kesimpulannya adalah RT per RK sama dengan 7 per 3. Kalau kita kalikan silang, berarti 3 RT 3R tabung sama dengan 7R kerucut. Berarti jawabannya yang B. Lanjut soal yang ketujuh, mencari keliling. Di sini diketahui CA jari-jarinya 6. Kita mencari kelilingnya. Nah, ED ini akan sama panjang dengan AF.
dan DF akan sama panjang dengan AC. Maka kelilingnya tinggal kita jumlahkan saja, AB tambah AC tambah lengkungan BC. Yang kita cari adalah lengkungan BC-nya. Kita masukkan AB panjangnya 6, AC panjangnya 6, ditambah 1/4 keliling lingkaran, yaitu Pi kali diameternya 12. Ini kita coret, hasilnya 3, berarti 12 plus 3pi. Berarti jawabannya yang D. Lanjut soal yang ke-8. Di sini volume kerucutnya 600 cm3. Ini saya hitung kalau 600 cm3, maka volume baloknya itu adalah 143,3. Jadi tidak ada di jawaban. Tetapi kalau ini volumenya 600 pi, maka ada jawabannya. Jadi kalau ada pi-nya, itu ada jawabannya. Kita anggap volumenya 600 pi saja supaya ada jawabannya. Volume kerucut yaitu 600 pi. Volume kerucut sepertiga pi, R kuadratnya R-nya 10 kali 10 kali tingginya belum tahu, sama dengan 600 pi. Nah, ini bisa kita coret pi-nya. 10 kali 10 adalah 100T, 600 kali sepertiga kita balik 3/1 jadi 1800, maka nilai T adalah 18. Sehingga tinggi kerucutnya 18, maka tinggi baloknya adalah 9 cm, karena dia adalah tinggi balok setengah tinggi kerucut. Nah, sekarang untuk mencari volume balok terbesar, yang ada di dalam kerucut, maka ada syaratnya, yaitu diagonal balok itu setengah dari diagonal kerucut. Kita bisa juga pakai perbandingan, ini sebagai gambarannya. Nah, ini tingginya adalah separuhnya, sehingga kalau ininya diagonalnya baloknya ini 10, ini adalah 5, diagonal dari kerucutnya 20, ini jari-jarinya 10 maksudnya, maka ini setengah diagonal dari baloknya adalah 5, sehingga diagonal baloknya adalah 10. Atau ini kita masukkan saja, setengah diagonal kerucutnya adalah 20, maka diagonal baloknya adalah 10. Maksudnya diagonal alasnya balok. Karena alas baloknya berbentuk persegi ini, maka volume terbesar balok. Nah, diketahui diagonal alasnya 10, maka kita anggap ini bisa menjadi pakai rumus apa itu, belah ketupat. 10 D1 kali D2 bagi 2 kali tingginya balok 9, sehingga hasilnya adalah 450. Yang C. Nomor 9. Di sini ada 8 lukisan istimewa, 3 lukisan cat air, 5 lukisan cat minyak. Meskipun pertanyaannya agak aneh ya, tapi maksud pertanyaan ini, setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Itu poinnya di situ. Setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Berarti kita susun kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama adalah MM, A, M, A, M, A, M. Apa itu M, apa itu A? M itu singkatan dari minyak, ini cat minyak. A adalah cat air. Jadi lukisan airnya harus terletak di antara lukisan airnya di antara 2 lukisan cat minyak. Berarti kemungkinan pertama susunannya seperti itu. Kemungkinan kedua susunannya adalah MA, MM, A, M, AM. Kemungkinan ketiga MA, MA, MM, AM. Yang keempatnya MA, 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 MM. Berarti ada 4 kemungkinan. Nah, susunannya baik kedua lukisan itu bebas, makanya ada 5 faktorial, airnya
zat airnya ada 3, berarti 3 faktorial dikalikan ada 4 kemungkinan, dikalikan 4. 5 faktorial adalah 120, maaf nih. 3 faktorial 6 dikalikan 4 kemungkinan, hasilnya adalah 2880. Berarti yang D. Nomor 10. Di sini N yang mungkin yang pertama adalah N sama dengan 4. Kita misalkan saja X barnya jadi 1/4 dikali 4, maka hasilnya adalah 1. Jadi kemungkinan keluarnya 1, 1, 1, 1, itu mungkin. Kalau N sama dengan 5 tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? X barnya adalah 1/4 kali 5 itu adalah 1,25. Ini kalau 1,25 kita kalikan 1,25 kalikan 5 pelemparan, hasilnya adalah 6,25. Jadi tidak mungkin ada keluar dadu yang jumlahnya 6,25. Kalau N sama dengan 6, itu mungkin juga X barnya 1/4 kali 6, yaitu 1,5. Jika kita kalikan 6 kali pelemparan, 1,5 kali 6 itu adalah 9. Nah, mungkin saja ini keluar yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 4. Jadi rata-ratanya akan 1,5. Nah, dari percobaan itu diteruskan, nanti yang mungkin adalah N-nya 8, 10, 12, 14, 16, 18, sampai berapa? Sampai 24. Kenapa sampai 24? Karena kalau sampai 24, X barnya adalah 1/4 kali 24 itu 6. Jadi angka dadu yang keluar nanti 6 terus. Karena maksimal dadu adalah 6. Nah, dari situ kita cari medianya. Yang mungkin adalah 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Maka medianya adalah 14. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 11. pangkat 2020. Ini kalau kita faktorisasi, ini menjadi 2 kuadrat kali 5 kali 101 pangkat 2020. Menjadi 2000 pangkat 4040, 5 pangkat 2020, dan 101 pangkat 2020. Karena yang diperlukan hanya 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2N, maka 2 pangkat 5N kita cari dulu. 2 pangkat 5N sama dengan 2 pangkat 4040, maka kesimpulannya 5N sama dengan 4040, N nya adalah 808. Terus 5 pangkat 2M sama dengan 5 pangkat 2020, maka 2M sama dengan 2020, M nya 1010. Nah, ini sedikit berbeda dengan pembahasan olimpiade dari channel lain. Kalau menurut saya, kita cari dulu M plus 2N dulu. M nya 1010 ditambah N nya 2 kali 808, maka ketemunya 1010 tambah 1616, hasilnya adalah 2626. Ini kalau kita jumlahkan menjadi 12 sama 4, 16. Jadi nilai maksimumnya adalah 16, yang A. Nah, itulah untuk bagian pertama pembahasan. Nanti kita lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.